Sungguh gila, legenda dunia kedokteran darurat Brasil telah runtuh di Indonesia. 47 makalah ilmiah, seorang penasihat di Kementerian Kesehatan Brasil, seorang profesor media di Universitas Sao Paulo, dan seorang wanita yang telah merancang sistem darurat di Amerika Selatan selama 30 tahun, harus menyerah di hadapan layanan darurat 112 Indonesia. Bus wisata yang kami tumpangi terbalik. Putriku yang berusia 17 tahun, bersimbah darah, kehilangan kesadaran. Musik jika ini terjadi di Brasil, itu akan menjadi akhir dari segalanya. 4 jam untuk mencapai ruang gawat darurat, 6 jam menunggu dokter spesialis, dan 12 jam sebelum operasi dimulai. Ruptur limpa memiliki waktu emas 1 jam. Di Brasil, dia akan meninggal. Namun, Indonesia berbeda. 8 menit setelah panggilan ke-112, sebuah helikopter turun dari langit. Dalam 22 menit, dia sudah berada di meja operasi. Brasil 4 jam, Indonesia 22 menit. Apakah ini mungkin? Karier penelitian selama 30 tahun hancur dalam 22 menit. Dia terduduk dan menangis di koridor di luar ruang operasi. Mengapa? Apa yang telah kulakukan selama 30 tahun ini? Mengapa Indonesia bisa melakukannya dalam 22 menit sementara Brasil masih membutuhkan waktu 4 jam? Kejutan tidak berhenti di situ. Saat memeriksa rincian biaya perawatan, dia hancur untuk kedua kalinya. Di Brasil, biayanya mencapai 7.000–5.000 real. Di Indonesia, 215 juta rupiah. Negara macam apa ini yang bisa mewujudkan semua ini? Jika video hari ini bermanfaat, silakan berlangganan dan sukai. Langganan dan suka dari Anda adalah kekuatan besar dalam membuat video yang lebih baik. Mulai sekarang, kami akan mengungkap 24 jam penuh kejutan yang dialami oleh seorang ahli kedokteran darurat Brasil di Indonesia. Halo, nama saya Isabella Rossi. Saya seorang profesor media di Departemen Kedokteran Darurat di Universitas Sao Paulo dan juga menjabat sebagai penasihat medis darurat untuk Kementerian Kesehatan Brasil. Saya lulus dari sekolah kedokteran pada usia 23 tahun, memperoleh sertifikasi spesialis kedokteran darurat pada usia 30 tahun, dan selama 20 tahun terakhir, saya telah mendedikasikan diri saya secara eksklusif untuk penelitian sistem medis darurat. Saya telah menulis 47 makalah, 12 diantaranya telah diterbitkan di jurnal-jurnal medis darurat internasional. Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa saya merancang protokol ruang gawat darurat di seluruh Brasil. Saya yang menulis draft awal reformasi medis darurat di negara bagian Sao Paulo, dan saya juga yang memimpin studi kelayakan untuk pengenalan helikopter medis di negara bagian Rio de Janeiro. Saya memiliki seorang putri berusia 17 tahun bernama Sofia. Sofia bersekolah di salah satu sekolah menengah swasta paling kompetitif di Sao Paulo dan sejak kecil selalu berkata ingin menjadi dokter seperti saya. Nilai-nilainya selalu berada di 5% teratas di sekolahnya, dan beberapa sekolah kedokteran sudah menunjukkan minat padanya. Sofia adalah siswa yang sangat menjanjikan, bahkan telah menerima tawaran wawancara lebih awal dari Universitas Federal Rio de Janeiro dan Universitas Sao Paulo. Saya bangga pada Sofia. Dia mengikuti jejak yang telah saya lalui. Suami saya, Marcos, adalah kepala bedah di Rumah Sakit Umum Sao Paulo, menjadikan kami keluarga medis yang khas. Setengah dari percakapan kami di meja makan adalah tentang topik medis, dan Sofia secara alami memupuk mimpinya di bidang kedokteran dalam lingkungan seperti itu. Pada musim gugur tahun 2024, Sofia mengajukan sebuah usulan kepada saya. Menjelang masuk sekolah kedokteran, dia ingin merasakan langsung sistem medis di Asia. Sofia sudah meneliti sendiri tentang sistem medis Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pasien asing yang mengunjungi Indonesia melampaui 200.000 orang, sebuah makalah yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan operasi kanker di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, dan beberapa laporan tentang sistem medis darurat Indonesia. Sofia menunjukkan kepada saya sebuah map berisi materi yang telah dia kumpulkan dan menjelaskan dengan penuh semangat. Tingkat keberhasilan operasi kanker lambung di Indonesia adalah nomor 1 di dunia, tingkat kelangsungan hidup transplantasi hati adalah yang tertinggi di dunia, dan biaya medisnya hanya 1/10 dari Amerika Serikat. Sejujurnya, saya ragu tentang negara bernama Indonesia, yang saya tahu hanyalah Bali, rendang, dan Gojek. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai negara maju di bidang medis. Sejauh yang saya tahu, kekuatan medis di Asia adalah Singapura atau Malaysia. Saya hanya menganggap Indonesia sebagai negara berkembang yang tumbuh pesat. Terus terang, saya mungkin telah meremehkannya. Kebanggaan saya pada sistem medis barat terlalu kuat. Brasil, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, negara-negara inilah pusat kedokteran, dan saya pikir negara-negara Asia adalah murid-murid kami. Sistem medis darurat Brasil adalah bidang yang telah saya teliti dan perbaiki selama 20 tahun. Tentu saja, itu tidak sempurna. Waktu tunggu rata-rata di UGD lebih dari 4 jam, operasional helikopter medis terbatas di beberapa daerah, dan aksesibilitas ke pusat trauma regional yang buruk. Saya tahu masalah-masalah ini lebih baik daripada siapapun.
Saya telah menunjukkan masalah-masalah ini dalam puluhan makalah saya dan mengusulkan perbaikan. Namun, kemajuannya lambat. Masalah anggaran, kepentingan politik, dan konflik antar daerah menjadi penghambat. Meskipun demikian, Brasil adalah salah satu dari 20 negara maju di bidang medis di dunia. Ini adalah negara dengan peringkat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB dan menerima evaluasi tinggi untuk aksesibilitas medis. Keraguan saya adalah, apakah ada yang bisa dipelajari dari negara kecil di Asia seperti Indonesia? Itulah perasaan jujur saya. Namun, demi pengalaman pendidikan putri saya memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Saya akan mengambil cuti penelitian, dan Sofia sedang liburan musim dingin. Kami merencanakan perjalanan seminggu ke Indonesia. Dan selain kunjungan ke rumah sakit besar di Jakarta, kami juga memasukkan tur ke dataran tinggi Bandung dalam jadwal kami. Saya pikir melihat langsung realitas negara yang begitu beragam akan menjadi pengalaman yang baik bagi Sofia. Suami saya, Marcos, tidak bisa bergabung karena jadwal rumah sakit, tetapi dia mendukung perjalanan kami berdua. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kebanggaan yang telah saya bangun selama 30 tahun akan hancur hanya dalam satu hari. Kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada awal Desember. Hal pertama yang saya rasakan setelah turun dari pesawat adalah skala dan kebersihan bandara. Bandara Internasional Guarulhos di Sao Paulo juga merupakan bandara hub internasional, tetapi ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan Soekarno-Hatta. Waktu yang dibutuhkan dari imigrasi hingga pengambilan bagasi hanya 25 menit. Di Sao Paulo, proses yang sama akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam. Sistem gerbang imigrasi otomatis sangat mengesankan. Brasil juga mencoba memperkenalkan sistem serupa, tetapi masih dalam tahap uji coba. Namun, Indonesia sudah mengoperasikannya dengan sempurna. Dalam hati saya berpikir itu mengesankan, tetapi saya tidak tahu saat itu bahwa itu hanyalah puncak gunung es dari sistem Indonesia. Saat kami naik bus bandara ke pusat kota Jakarta, Sofia terus-menerus mengagumi pemandangan di luar jendela, jalanan yang bersih, lalu lintas yang teratur, dan papan nama apotek, serta klinik yang terlihat di mana-mana. Kami berhenti sejenak di sebuah rest area di jalan tol, dan keajaiban berlanjut di sana. Toiletnya sebersih hotel, dan variasi serta kualitas makanannya di luar imajinasi. Itu benar-benar berbeda dari rest area jalan tol di Brasil. Sofia sibuk mengambil foto dan mengirimkannya ke teman-temannya. Saya hanya melihatnya dari sudut pandang seorang turis. Saat itu, saya masih seperti itu. 3 hari pertama di Jakarta berjalan lancar. Kami mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Siloam. Kedua rumah sakit tersebut, dalam hal skala dan fasilitas, tidak kalah dengan rumah sakit manapun di Sao Paulo. Bahkan, beberapa aspek tampak lebih sistematis. Dalam kasus RSCM, mereka menangani lebih dari 1.000 pasien rawat jalan per hari. Itu lebih dari 3 kali lipat skala rumah sakit umum Sao Paulo. Namun waktu tunggunya jauh lebih singkat. Sistem perjanjiannya berjalan efisien, dan alur pasien dirancang secara ilmiah. Kami juga mengunjungi unit gawat darurat. Perbedaan terbesar dari UGD di Sao Paulo adalah sistem triase pasien. Di Indonesia, ketika pasien darurat tiba, mereka segera diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya untuk menentukan prioritas perawatan. Proses ini selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Di Brasil, proses yang sama memakan waktu 20 hingga 30 menit. Perbedaan itu, jika terakumulasi, berdampak besar pada waktu tunggu. Sambil membuat catatan, saya tidak bisa menghilangkan keraguan di benak saya. Memiliki fasilitas yang baik dan kemampuan untuk merespons dalam situasi darurat yang sebenarnya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kemampuan sejati terungkap dalam situasi krisis. Sampai saat itu, saya tidak mengetahui kemampuan Indonesia yang sebenarnya. Sofia benar-benar jatuh cinta dengan masakan Indonesia. Terutama setelah mendengar tentang makan siang sekolah di Indonesia, dia berkata ingin merasakannya sendiri. Sekolah menengah di Brasil tidak memiliki sistem makan siang. Siswa harus membawa bekal sendiri atau membeli makanan mahal di kafetaria. Biasanya menghabiskan sekitar 40 rial Brasil untuk satu kali makan siang. Tetapi di Indonesia, semua sekolah negeri menyediakan makan siang gratis, dan ahli gizi merancang menu yang seimbang. Biaya rata-rata per makanan sekitar Rp2.000, dan itu pun disubsidi oleh pemerintah. Sofia sangat terkesan dengan sistem itu. Kami menemukan sebuah sekolah menengah di dekat hotel tempat kami menginap. Saat itu jam makan siang, dan karena penasaran, kami berjalan-jalan di sekitar sekolah. Aroma makanan yang berasal dari kantin menyebar hingga ke jalan. Seorang staf sekolah menyadari kami adalah orang asing, dengan ramah mengizinkan kami melihat-lihat kantin. Kami terkejut. Menu hari itu adalah nasi, ayam bakar, sayur asem, 3 jenis lauk, sambal, dan buah. Sulit dipercaya bahwa semua ini disediakan secara gratis. Untuk mendapatkan makanan dengan kualitas serupa di kafetaria sekolah di Brasil, Anda harus membayar setidaknya 50 rial. Sofia memohon untuk mencoba makan siang itu, tetapi sebagai orang luar, itu sulit. Sebaliknya, kami memesan menu serupa di sebuah warung makan di dekat sekolah.
Harganya Rp35.000. Sofia terus-menerus mengagumi bahwa dia bisa makan seperti ini dengan uang kurang dari 10 rial Brasil. Saya tidak bisa tidak setuju. Kualitas makanan, harga, dan keseimbangan gizi semua aspeknya lebih unggul dari Brasil. Tapi saya masih tidak mau mengakuinya. Makanan yang baik dan sistem medis yang baik adalah masalah yang berbeda. Saya menghibur diri sendiri. Pada hari keempat perjalanan kami memesan tur ke Kawah Putih. Kami ingin melihat langsung salah satu kawah vulkanik paling menakjubkan di dunia. Saya pikir melihat langsung keindahan alam negara ini akan menjadi pengalaman yang berarti bagi Sofia dari segi pendidikan sejarah dan geografi. Bus wisata berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi. Di dalam bus, selain kami, ada sekitar 35 turis dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Australia. Itu adalah bus besar, dan kursinya nyaman. Pemandu wisata, dengan bahasa Inggris yang fasih, menjelaskan sejarah geologi Jawa Barat, dan Sofia rajin membuat catatan. Dia bilang dia sedang mencari bahan untuk esai sekolah kedokterannya. Saat bus meninggalkan Jakarta dan memasuki wilayah Jawa Barat, pemandangannya berubah. Alih-alih gedung pencakar langit, terhampar sawah dan pegunungan. Kadang-kadang, kami melihat pos-pos militer kecil dan pagar kawat. Realitas negara kepulauan ini terasa nyata. Sofia menjadi diam saat dia melihat keluar jendela. Bagi seorang anak yang lahir dan besar di Brasil, pemandangan seperti itu pasti asing dan mengejutkan. Saya juga merasakan hal yang sama. Melihat langsung pemandangan alam yang hanya saya lihat di berita menimbulkan ketegangan yang aneh. Masalah dimulai saat kami mendekati wilayah Ciwidey. Hujan yang turun sejak malam sebelumnya belum berhenti, dan jalanan menjadi licin. Saat itu awal Desember, suhunya lebih dingin, dan beberapa bagian jalan tertutup kabut tipis. Sopir mengemudi dengan hati-hati, tetapi di sebuah tikungan tajam menuju Kawah Putih, bus tiba-tiba berguncang hebat. Jeritan kecil terdengar dari para penumpang. Sopir dengan cepat membanting setir, tetapi ban tergelincir di permukaan jalan yang basah oleh air hujan dan licin. Pada saat itu, waktu terasa berjalan lambat. Secara naluriah, saya memeluk Sofia. Dan kemudian, bus itu terbalik. Dengan suara gemuruh, dunia terbalik. Suara kaca pecah, jeritan orang, dan suara logam robek terdengar serempak. Saya membentur kepala saya di suatu tempat, dan kesadaran saya memudar sejenak. Tapi saya merasakan Sofia lemas dalam pelukan saya. Naluri keibuan membangunkan saya kembali. Saya sadar dan menatap Sofia. Darah mengalir dari sisi tubuhnya. Wajahnya pucat, dan dia tidak sadar. Saya telah meneliti kedokteran darurat selama 20 tahun. Sekilas, saya tahu situasinya serius. Saya dengan cepat memeriksa kondisi Sofia. Napasnya dangkal tapi ada. Denyut nadinya cepat dan lemah. Ada pendarahan di dekat tulang rusuk kiri bawahnya, dan saat saya menyentuhnya, saya merasakan tulang rusuknya patah. Perutnya tegang dan kaku. Ini adalah tanda khas pendarahan intraabdomen. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah ruptur limpa. Kerusakan limpa sering terjadi bersamaan dengan patah tulang rusuk kiri bawah. Limpa adalah organ yang kaya akan pembuluh darah, jadi jika pecah, pendarahan hebat akan terjadi. Jika tidak diobati, pasien dengan cepat akan mengalami syok dan meninggal. Waktu emas untuk ruptur limpa adalah 1 jam. Jika operasi tidak dimulai dalam 1 jam, pasien akan meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Saya tahu fakta ini lebih baik daripada siapapun. Dan pada saat yang sama, saya putus asa. Ini bukan pusat kota Jakarta. Ini adalah jalan terpencil di pinggiran Bandung. Di sekeliling hanya ada sawah dan pegunungan. Saya tidak tahu di mana rumah sakit besar terdekat. Di Brasil, jika seorang pasien darurat muncul di daerah terpencil seperti ini, ambulans membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam hanya untuk tiba. Dari sana, 1 jam lagi ke rumah sakit umum terdekat, dan lebih dari 2 jam ke pusat trauma regional. Peluang seorang pasien ruptur limpa untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Bus itu dalam kekacauan. Erangan orang-orang yang terluka dan teriakan para turis yang ketakutan bercampur aduk. Orang-orang berjuang untuk keluar dari bus yang terbalik. Beberapa penumpang tampaknya hanya mengalami luka ringan, tetapi ada juga yang berada dalam situasi serius seperti saya. Saya menekan area pendarahan Sofia dengan tangan saya dan melihat sekeliling. Tidak ada yang tampak separah Sofia. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Saya memeluk putri saya yang bersimbah darah dan menjerit. Tolong selamatkan dia. Pemandu wisata mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Berbicara cepat dalam bahasa Indonesia, sepertinya dia sedang melakukan panggilan darurat. Saya memeriksa waktu saat itu. Pukul 10.23 pagi. Saya tidak akan pernah melupakan waktu ini. Waktu pasti kecelakaan itu terjadi, dan titik awal dari apa yang terjadi selanjutnya. Saya terus memeriksa denyut nadi Sofia. Semakin lemah. Itu adalah tanda tekanan darahnya turun. Artinya pendarahan terus berlanjut. Tidak ada waktu. Saya tahu betul apa yang akan terjadi jika situasi serupa terjadi di Brasil. Bahkan jika Anda menelepon 911,
dibutuhkan beberapa menit hanya untuk menentukan lokasi persis Anda. Di daerah terpencil, butuh waktu lagi untuk menemukan unit ambulans terdekat dan mengirimkannya. Bahkan ketika ambulans tiba di lokasi, yang ada di dalamnya hanyalah peralatan darurat dasar. Hampir tidak ada ambulans yang diawaki oleh tenaga medis profesional. Para medis ada di dalamnya, tetapi apa yang bisa mereka lakukan terbatas. Untuk trauma berat seperti ruptur limpa, tidak ada yang bisa mereka lakukan di tempat kejadian. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membawanya ke rumah sakit secepat mungkin, tetapi masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah sakit itu. Saya seorang profesor kedokteran darurat. Di kepala saya tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Tetapi di dalam bus ini, tanpa ruang operasi, tanpa peralatan transfusi, dan tanpa staf medis yang layak, tidak ada yang bisa saya lakukan. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketidakberdayaan yang sesungguhnya. Pengetahuan dan pengalaman yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun terasa sia-sia. Putri saya sedang sekarat di depan mata saya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa saya lakukan hanyalah menekan area pendarahan dengan tangan saya. Air mata mengalir di wajah saya. Tolong, seseorang, tolong. Kemudian, saya mendengar suara dari kejauhan. Awalnya, saya tidak tahu suara apa itu. Saat semakin dekat, saya menyadari itu adalah suara baling-baling helikopter. Saya melihat ke langit melalui jendela bus yang pecah. Sebuah helikopter berwarna oranye mendekat dengan cepat. Saya memeriksa waktu lagi. Pukul 10.31 pagi. Tepat 8 menit setelah kecelakaan itu terjadi. Sebuah helikopter tiba dalam 8 menit. Saya tidak percaya dengan mata saya. Apakah ini mungkin? Apakah saya sedang bermimpi? Saya mengedipkan mata beberapa kali. Tapi helikopter itu jelas nyata. Brasil juga memiliki sistem helikopter medis. Tetapi jangkauan operasionalnya sangat terbatas. Bahkan di kota besar seperti Sao Paulo, dibutuhkan setidaknya 25 hingga 30 menit untuk helikopter medis lepas landas setelah diminta. Dan itu jika kondisi cuaca baik. Di banyak daerah terpencil, sistem ini sama sekali tidak beroperasi. Di negara bagian yang luas seperti Amazonas atau Mato Grosso, mereka berada di luar jangkauan helikopter medis. Namun di Indonesia, sebuah helikopter medis tiba 8 menit setelah kecelakaan di jalan terpencil di luar Bandung. Saya tidak bisa mengerti bagaimana ini mungkin. Helikopter itu mendarat di lapangan kosong di sebelah jalan. Bahkan sebelum baling-baling berhenti, pintu terbuka dan 3 tenaga medis melompat keluar. Mereka membawa tandu dan peralatan darurat dan berlari ke arah bus. Gerakan mereka sangat terkoordinasi. Gerakan efisien yang khas dari orang-orang yang telah berlatih ratusan kali. Pria yang berlari di depan adalah seorang dokter pria yang tampak berusia awal 40-an. Begitu masuk ke dalam bus, dia dengan cepat memindai orang-orang yang terluka. Sepertinya dia memahami seluruh situasi dalam waktu kurang dari 3 detik. Dan dengan satu lirikan, dia menunjuk Sofia. Dia mendekati saya. Dia berbicara dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang spesialis kedokteran darurat dan bertanya apakah saya adalah wali pasien. Saya mengangguk dan menjawab, ya, dia putri saya. Saya juga seorang dokter. Seorang profesor kedokteran darurat dari Universitas Sao Paulo. Matanya sedikit melebar, tetapi dia dengan cepat kembali ke ekspresi profesionalnya. Dia bertanya tentang kondisi pasien. Saya menjelaskan setenang mungkin. Wanita 17 tahun, trauma tumpul perut akibat kecelakaan lalu lintas, dugaan patah tulang rusuk kiri bawah, kemungkinan ruptur limpa, penurunan kesadaran, denyut nadi lemah, pendarahan terus-menerus. Dokter itu mengangguk dan segera memberi perintah kepada anggota timnya. Dia mengatakan sesuatu dengan cepat dalam bahasa Indonesia, dan 2 lainnya bergerak cepat. 1 orang memasang jalur infus di lengan Sofia, dan yang lainnya mengeluarkan perangkat USG portabel. Saya terkejut lagi. Helikopter medis dilengkapi dengan USG portabel. Helikopter medis di Brasil tidak memiliki peralatan seperti ini. Jikapun ada, itu hanya peralatan pemantauan dasar. Namun di Indonesia, diagnosis USG dimungkinkan di tempat kejadian. Dokter memeriksa perut Sofia dengan USG. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat layar. Saya seorang dokter. Saya bisa membaca gambar USG. Ada cairan hitam yang terkumpul di rongga perutnya. Pendarahannya cukup parah. Dokter itu memberitahu saya, ini ruptur limpa, dan pendarahan intra-abdomen sedang berlangsung. Operasi segera diperlukan sekarang. Saya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pusat trauma terdekat? Jawabannya membuat saya membeku. 14 menit dengan helikopter ke pusat trauma Rumah Sakit Hasan Sadikin, katanya. Rumah sakit telah dihubungi, dan tim bedah sedang bersiap. Mendengar itu, saya hampir tidak bisa berdiri. 14 menit dari lokasi kecelakaan ke pusat trauma. Jarak yang akan memakan waktu 2 jam di Brasil, Indonesia dapat menempuhnya dalam 14 menit. Dan tim bedah sudah siaga? Ini adalah sistem ideal yang hanya pernah saya baca di makalah.
Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya beroperasi dalam kehidupan nyata. Sofia diletakkan di atas tandu. Tim medis terus memberikan perawatan darurat saat mereka bergerak. Mereka menghubungkan infus, memasang masker oksigen, dan memantau tanda-tanda vitalnya. Saya juga naik helikopter. Meskipun interior helikopternya sempit, helikopter itu dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan. Defibrilator, ventilator, berbagai obat darurat, dan bahkan sistem transmisi video waktu nyata. Yang paling mengejutkan saya adalah sistem transmisi video. Begitu helikopter lepas landas, dokter mengeluarkan tablet dan memulai panggilan video dengan rumah sakit. Di layar, staf medis dari tim trauma Rumah Sakit Hasan Sadikin muncul. Mereka menyampaikan kondisi Sofia secara waktu nyata, membagikan gambar USG, dan mengonfirmasi persiapan operasi. Saya telah meneliti sistem medis darurat selama 20 tahun. Menganalisis dan membandingkan sistem darurat negara-negara besar di seluruh dunia adalah pekerjaan saya. Tetapi saya belum pernah melihat sistem tingkat ini. Berkomunikasi dengan rumah sakit secara waktu nyata dari dalam helikopter, berbagi informasi pasien, dan menyelesaikan persiapan operasi sebelum tiba secara teoretis, saya mengetahuinya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya beroperasi dengan begitu sempurna. Hal-hal yang masih dalam tahap program percontohan di Brasil sudah menjadi standar operasional di Indonesia. Perbaikan sistem yang telah saya advokasikan selama 10 tahun sudah menjadi kenyataan di sini. Pemandangan Jawa Barat berlalu dengan cepat di luar jendela helikopter. Sawah, jalan, dan kompleks apartemen melintas dalam sekejap mata. Saya memegang tangan Sofia erat-erat. Tangannya dingin, suhu tubuhnya turun saat pendarahan berlanjut. Tidak ada waktu. Saya berdoa dalam hati. Tolong. Bertahanlah. Sedikit lebih lama lagi, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Dokter terus berkomunikasi dengan rumah sakit, memperbarui kondisi Sofia. Tekanan darah turun. Meningkatkan laju infus. Perkiraan waktu tiba dalam 5 menit. Harap konfirmasi kesiapan ruang operasi. Pihak rumah sakit menjawab, ruang operasi 2 siap. Tim bedah trauma siaga. Tim anestesi siaga. Stok darah untuk transfusi sudah diamankan. Semua percakapan ini terjadi secara waktu nyata. Saya hanya bisa melihat dengan kagum. Tepat 14 menit kemudian, helikopter mendarat di helipad atap Rumah Sakit Hasan Sadikin. Begitu mendarat, beberapa staf medis berlari ke arah kami. Mereka sudah menunggu, bahkan sebelum pintu helikopter terbuka. Tandu dipindahkan, dan Sofia langsung dibawa ke ruang operasi melalui lift. Selama pemindahan, pertukaran informasi terjadi di antara staf medis. Proses serah terima pasien dari dokter helikopter ke staf rumah sakit berjalan lancar. Tidak ada penundaan sedetik pun. Saya mengikuti, tetapi saya harus berhenti di depan ruang operasi. Seorang perawat yang bertugas mengantar saya ke ruang tunggu. Dia mengatakan akan memberitahu saya ketika operasi dimulai. Saya memeriksa waktu. Pukul 10.53 pagi. Mengingat waktu kecelakaan adalah pukul 10.23, Sofia masuk ke ruang operasi tepat 30 menit kemudian. 30 menit. Di Brasil, ambulans bahkan belum akan tiba pada saat itu. Bahkan jika helikopter medis dipanggil, itu baru saja akan lepas landas. Tetapi di Indonesia, operasi dimulai dalam 30 menit. Saya merosot ke kursi di ruang tunggu. Kaki saya terasa lemas. 30 menit yang lalu, saya putus asa. Saya pikir saya akan kehilangan putri saya. Itu adalah situasi yang mustahil dalam sistem medis darurat Brasil. Tapi sekarang, Sofia sedang dirawat oleh spesialis di ruang operasi. Sulit dipercaya bahwa ini nyata. Saya menutupi wajah saya dengan kedua tangan dan menangis. Kelegaan dan keterkejutan membanjiri saya pada saat yang sama. Operasi berlangsung selama 2 jam 30 menit. Selama waktu itu, saya mondar-mandir di ruang tunggu puluhan kali. Saya tidak bisa duduk diam. Seorang perawat sesekali memberitahu saya tentang kemajuan operasi. Ruptur limpa telah dikonfirmasi, dan mereka sedang melakukan splenektomi parsial. Pendarahannya parah, tetapi dia distabilkan dengan transfusi. Tidak ada kerusakan organ lain. Setiap kali saya mendengar kata-kata itu, saya menghela napas lega. Dan kemudian saya mulai mondar-mandir lagi dengan cemas. Sekitar pukul 1.30 siang, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter pria berusia 50-an dengan pakaian bedah keluar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala bedah trauma. Dia memberitahu saya bahwa operasi telah berhasil. Mereka telah mengangkat bagian limpa yang rusak dan mengendalikan pendarahan sepenuhnya. Mereka menggunakan kombinasi operasi laparoskopi dan laparotomi, tetapi melakukannya dengan invasi minimal, sehingga pemulihannya akan cepat. Tidak ada kelainan pada organ lain, dan patah tulang rusuk akan sembuh secara alami. Setelah sadar dari anestesi di ruang pemulihan, dia akan dipindahkan ke unit perawatan intensif, dan kemudian ke kamar biasa tergantung kondisinya. Di sana, lutut saya lemas.
Tanpa sadar, saya memegang tangan dokter dan terus mengucapkan terima kasih. Air mata saya tidak berhenti. Dokter itu membantu saya berdiri, mengatakan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Tapi bagi saya, itu bukan hal yang biasa. Di Brasil, hasil ini tidak akan mungkin terjadi. Sofia akan meninggal bahkan sebelum mencapai ruang operasi. Indonesia telah menyelamatkan putri saya. Helikopter medis yang tiba dalam 8 menit, pusat trauma yang dicapai dalam 14 menit, dan operasi yang dimulai dalam 30 menit telah menyelamatkan Sofia. Sofia sadar di unit perawatan intensif sekitar pukul 6 sore. Bangun dari anestesi, dia melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Langit-langit putih, peralatan pemantauan, dan wajah saya. Sofia bertanya dengan suara lemah, "Mama, di mana ini?" Saya membelai rambut Sofia dan menjawab, "Kita di rumah sakit, sayang. Operasinya berjalan lancar. Kamu baik-baik saja sekarang." Sofia menatapku sejenak, mengangguk, lalu menutup matanya lagi. Dia tertidur lelap karena kelelahan dan pengaruh obat-obatan. Saya memegang tangannya dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Pemulihan Sofia luar biasa cepat. Kurang dari 24 jam setelah operasi, saya mendapat kabar bahwa dia bisa dipindahkan dari ICU ke kamar biasa. Di Brasil, setelah operasi sebesar ini, pasien harus tinggal di ICU setidaknya selama 3 hingga 5 hari. Tapi di sini berbeda. Berkat operasi invasif minimal menggunakan laparoskopi, kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Pada hari ketiga pasca operasi, Sofia sudah bisa berjalan-jalan di sekitar kamarnya. Tubuhnya yang muda dan sehat sembuh dengan cepat. Tim medis mengatakan dia bisa pulang setelah 5 hari observasi lagi. Saya merasa lega, tetapi di sisi lain, saya diliputi oleh emosi yang kompleks. Sebagai seorang profesional, saya tidak mau mengakuinya, tetapi saya tidak bisa menyangkal bahwa sistem medis Indonesia lebih unggul dari Brasil. Dari sistem tanggap darurat, teknik bedah, hingga manajemen pemulihan, semua aspek melampaui standar yang saya ketahui. Saya telah meneliti dan memperbaiki sistem medis darurat Brasil selama 20 tahun. Itu adalah tujuan hidup dan kebanggaan saya. Tetapi di negara yang jauh ini, sistem yang saya impikan sudah berjalan. Pada hari keempat di rumah sakit, tim administrasi rumah sakit menghubungi saya. Mereka mengatakan akan memberikan informasi mengenai penyelesaian biaya perawatan. Saya mengunjungi Departemen Keuangan, staf yang bertugas menjelaskan, kecelakaan ini diklasifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas dan akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi perusahaan bus, tidak ada biaya yang harus kami bayar. Saya menghela napas lega. Di Brasil, kecelakaan lalu lintas juga ditanggung oleh asuransi, tetapi prosesnya rumit dan memakan waktu. Di sini rumah sakit menanganinya langsung dengan perusahaan asuransi, jadi pasien tidak perlu khawatir. Namun, sebagai seorang profesional, saya tidak bisa menahan rasa penasaran saya. Saya bertanya kepada staf, "Bolehkah saya bertanya untuk referensi saja? Jika tidak ditanggung asuransi dan kami harus membayar sendiri seluruhnya, berapa biayanya?" Staf itu tampak sedikit bingung pada awalnya, tetapi setelah saya menjelaskan bahwa saya adalah seorang profesional medis, dia mengerti dan memeriksa komputernya. Beberapa saat kemudian, dia mencetak rincian perkiraan biaya untuk saya. Rincian biaya itu mencantumkan semua item secara detail. Biaya pengerahan helikopter medis, biaya penggunaan pusat trauma, biaya operasi laparotomi darurat, biaya anestesi, biaya transfusi, biaya ICU, rawat inap kamar biasa, biaya obat-obatan, dan berbagai biaya tes. Total jumlah semua item tercantum di bagian paling bawah. Saya merasa napas saya tercekat saat melihat angka itu. 1.800 juta rupiah. Sekitar 700.000 rial Brasil. Saya memeriksa angka itu 3 kali. Saya pikir saya salah lihat. Biaya untuk pengerahan helikopter medis, operasi laparotomi darurat di pusat trauma, 1 hari di ICU, dan rawat inap selama seminggu di kamar biasa hanya 215 juta rupiah. Di tempat, saya mengeluarkan kalkulator saya. Saya menghitung dalam benak saya berapa biayanya jika menerima perawatan yang sama di Brasil. Biaya pengerahan helikopter medis saja minimal 15.000 real. Itu rata-rata. Untuk jarak jauh, bisa naik hingga 2.500.000 rial. Operasi darurat di pusat trauma biasanya memakan biaya antara 400.000 hingga 600.000 rial. Biaya ICU per hari adalah 25.000 hingga 4.000 rial, dan biaya rawat inap kamar biasa lebih dari 1.000 rial per hari. 1 unit transfusi darah, berharga beberapa ribu rial, biaya anestesi terpisah, biaya obat-obatan terpisah, biaya tes terpisah. Jika Anda menjumlahkan semuanya, setidaknya 7.500 real. 7.500 1.000 rial versus 215 juta rupiah, sekitar 75.000 rial. Perbedaannya lebih dari 10 kali lipat. Saya meninggalkan Departemen Keuangan dengan rincian perkiraan biaya di tangan saya. Saat berjalan di koridor, saya melihat sebuah bangku dan terduduk. Kaki saya terasa lemas, tentu saja.
Kami ditanggung oleh asuransi dan tidak membayar sepeser pun. Tapi bukan itu intinya. Masalahnya adalah sistemnya. Fakta bahwa di Indonesia, Anda bisa menyelamatkan nyawa dengan biaya sebesar ini, bahkan tanpa asuransi. Fakta bahwa di Brasil, bahkan dengan asuransi, biaya yang harus ditanggung sendiri bisa mencapai puluhan ribu rial. Perbedaan inilah yang menghancurkan saya. Saya telah meneliti kedokteran darurat selama 30 tahun. Saya bangga bisa membuat sistem Brasil menjadi kelas dunia. Saya telah menulis puluhan makalah, memberikan ratusan kuliah, dan sebagai penasihat pemerintah, saya telah mengusulkan perbaikan kebijakan. Tapi kenyataannya kejam. Di Brasil, sulit mendapatkan perawatan yang layak jika Anda tidak punya uang. Bahkan dalam keadaan darurat, Anda harus mengkhawatirkan biaya terlebih dahulu. Banyak pasien ragu untuk memanggil ambulans, karena mereka takut biayanya. Biaya ambulans saja mencapai ribuan rial. Pergi ke UGD biayanya beberapa puluh ribu rial. Bahkan dengan asuransi, ada deductible dan copayment. Jadi orang-orang meninggal, mereka bisa hidup jika menerima perawatan, tetapi mereka meninggal karena tidak punya uang. Tapi Indonesia berbeda. Mereka memberikan perawatan darurat tingkat atas dengan biaya serendah ini bahkan kepada turis asing. Sebuah sistem di mana siapapun, dimanapun, berapapun uang yang mereka miliki, bisa hidup. Inilah negara maju medis yang sesungguhnya. Saya duduk di bangku itu dan menangis untuk waktu yang lama. Kelegaan karena Sofia selamat, rasa terima kasih kepada tim medis Indonesia, dan rasa malu karena apa yang telah saya lakukan selama 30 tahun. Semua emosi bercampur aduk dan meledak. Seorang perawat yang lewat bertanya apakah saya baik-baik saja. Saya mengangguk dan berkata saya baik-baik saja. Tapi saya tidak baik-baik saja. Sesuatu di dalam diri saya sedang berubah total. Sofia dipulangkan pada hari ke-7 setelah operasi. Dia belum pulih sepenuhnya, tetapi dia sudah cukup baik untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa masalah. Dia bisa berjalan dan makan makanan ringan. Tim medis mengatakan bahwa setelah jahitan dilepas dalam 2 minggu, dia bisa melanjutkan aktivitas normal. Menurut jadwal awal kami seharusnya sudah kembali ke Brasil. Tapi saya menunda kepulangan kami. Ada hal-hal yang ingin saya selidiki lebih lanjut. Sebagai seorang profesional dan sebagai wali pasien, saya ingin memahami sistem medis Indonesia dengan benar. Saya menelepon suami saya, Marcos, dan menjelaskan situasinya. Dia lega mendengar Sofia selamat, tetapi terkejut mendengar saya menunda kepulangan kami. Saya menjelaskan, saya ingin mengatur dengan benar apa yang saya alami di sini dan membawanya kembali. Ini bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi bisa memberikan implikasi besar bagi sistem medis darurat Brasil. Marcos mengerti. Dia juga seorang dokter. Dia pasti tahu apa yang saya bicarakan. Setelah Sofia pulang, saya meminta pertemuan dengan kepala bedah trauma di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya mengatakan bahwa sebagai seorang profesor kedokteran darurat dari Universitas Sao Paulo, saya ingin belajar tentang sistem trauma Indonesia. Sejujurnya, saya pikir saya akan ditolak. Saya tidak berpikir seorang dokter yang sibuk akan meluangkan waktu untuk permintaan seorang profesor asing. Tapi yang mengejutkan, dia dengan senang hati setuju. Kami berbicara selama lebih dari 2 jam di ruang pertemuan rumah sakit. Dia menjawab setiap pertanyaan saya secara detail dan bahkan menjelaskan hal-hal yang belum sempat saya tanyakan. Dari percakapan itu, saya belajar tentang proses pengembangan sistem medis darurat Indonesia. Hingga awal tahun 2000-an, tingkat kematian akibat trauma berat di Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Fasilitas perawatan spesialis trauma masih kurang, dan banyak pasien meninggal karena tidak menerima perawatan yang tepat dalam waktu emas. Jumlahnya mencapai ribuan orang per tahun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memulai reformasi besar-besaran mulai tahun 2012. Mereka mendirikan pusat trauma regional di seluruh negeri, memperkenalkan sistem helikopter medis, dan mengintegrasikan jaringan informasi medis darurat. Sistem helikopter medis adalah bagian yang paling menarik bagi saya. Helikopter medis di Indonesia pertama kali diperkenalkan di Jakarta pada tahun 2011. Awalnya dimulai dengan 1 unit, tetapi setelah keefektifannya terbukti, sistem ini berkembang pesat. Saat ini, ada 32 unit yang beroperasi di seluruh negeri, dan helikopter yang paling optimal ditugaskan melalui sistem operasi terpusat. Ketika panggilan 112 diterima, sistem secara otomatis menganalisis lokasi dan tingkat keparahan pasien dan mencocokkannya dengan helikopter terdekat dan pusat trauma regional yang paling sesuai. Ini lebih cepat dan lebih akurat daripada penilaian manusia. Helikopter medis Indonesia bukan hanya sarana transportasi pasien. Perawatan darurat sudah dimulai di dalam helikopter. Staf medis darurat profesional berada di dalamnya, dan peralatan medis canggih tersedia. USG portabel, ventilator, defibrilator, dan berbagai obat darurat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah unit perawatan intensif yang bergerak. Ada koneksi video waktu nyata dengan rumah sakit, sehingga konsultasi spesialis dapat diperoleh selama transportasi.
Informasi pasien dikirimkan sebelum kedatangan, sehingga tim bedah sudah siaga. Semua ini terhubung secara organik. Kepala bedah trauma juga memberi saya statistik spesifik. Setelah pengenalan helikopter medis, tingkat kematian akibat trauma berat di Indonesia menurun lebih dari 30%. Pasien yang dulunya meninggal karena melewatkan waktu emas sekarang selamat. Efeknya sangat besar di daerah terpencil atau pulau-pulau. Di tempat-tempat yang dulunya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai rumah sakit besar, perawatan sekarang dapat diterima dalam waktu 30 menit. Putri saya, Sofia, adalah penerima manfaat langsung dari sistem itu. Saya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini? Kesulitan apa saja yang dihadapi? Kepala bedah trauma menjawab dengan jujur. Itu tidak mudah, katanya. Masalah anggaran adalah yang terbesar. Biaya operasional satu helikopter medis mencapai miliaran rupiah per tahun. Membangun satu pusat trauma regional membutuhkan ratusan miliar rupiah. Awalnya, ada banyak pertentangan. Ada pendapat bahwa lebih baik menggunakan uang itu untuk hal lain. Ada juga konflik kepentingan antar daerah. Ada konflik tentang di daerah mana pusat trauma akan dibangun. Mendapatkan staf medis juga sulit. Butuh lebih dari 10 tahun untuk melatih seorang spesialis trauma. Tetapi Indonesia berhasil. Pemerintah dan komunitas medis bekerja sama. Yang terpenting adalah kemauan yang kuat untuk menyelamatkan nyawa. Masalah anggaran diselesaikan dengan keuangan negara. Konflik regional diselesaikan dengan kriteria objektif. Kekurangan staf medis ditangani dengan rencana pelatihan jangka panjang. Mereka menyelesaikan masalah satu persatu. Hasilnya adalah sistem yang ada sekarang. Saya menundukkan kepala mendengar kata-kata itu. Brasil juga sedang berjuang dengan masalah yang sama. Tetapi kami masih berdebat. Indonesia sudah menyelesaikannya dan bergerak maju. Setelah pertemuan itu, saat meninggalkan rumah sakit, saya membuat keputusan. Ketika saya kembali ke Brasil, saya akan menulis makalah tentang pengalaman ini. Saya akan secara sistematis mengatur apa yang bisa dipelajari dari sistem medis darurat Indonesia dan menyerahkannya kepada otoritas kesehatan Brasil. Tidak akan ada bukti yang lebih meyakinkan daripada apa yang saya alami sendiri. Jika saya memasukkan kasus pribadi bersama dengan analisis akademis, dampaknya akan besar. Sofia mendukung keputusan saya. Dia berkata, "Mama, jika Mama membangun sistem ini di Brasil, banyak orang seperti saya yang bisa diselamatkan, kan?" Kata-kata itu membuat mata saya berkaca-kaca. Beberapa hari terakhir sebelum kepulangan kami menghabiskan waktu di Jakarta. Kesehatan Sofia telah banyak pulih, sehingga kami bisa melakukan beberapa tamasya ringan. Kami pergi ke Kota Tua, Monas, dan berjalan-jalan di Taman Suropati. Semuanya tampak berbeda dari saat pertama kali kami tiba di Indonesia. Setiap kali saya melihat ambulans lewat di jalan atau melihat papan nama rumah sakit, saya berpikir, bagaimana negara ini membangun sistem seperti ini? Bagaimana sebuah negara yang pernah mengalami krisis ekonomi bisa memiliki infrastruktur medis seperti ini hanya dalam beberapa dekade? Malam sebelum kami pulang, kami menginap di sebuah hotel di pusat kota Jakarta. Bersama Sofia, kami mampir ke Indomaret terdekat dan membeli banyak makanan ringan Indonesia. Kami memakannya bersama di kamar hotel dan mengobrol. Sofia bertanya, "Mama, apa pendapat Mama tentang Indonesia?" Saya berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku benar-benar penasaran bagaimana negara ini bisa berkembang seperti ini. Lihat saja sistem medis yang kita alami. Jauh di depan Brasil, yang disebut negara maju. Itu luar biasa dan, sejujurnya, agak memalukan." Sofia mengangguk. "Aku juga. Sejujurnya, sebelum datang ke Indonesia, aku hanya memikirkan Bali dan rendang. Aku hanya menganggapnya sebagai negara Asia yang sedang berkembang. Tapi pengalaman ini benar-benar mengubah pikiranku. Indonesia adalah negara yang benar-benar hebat. Negara yang menyelamatkan hidupku." Saya bertanya kepada Sofia, "Jadi, bagaimana dengan rencanamu untuk sekolah kedokteran?" Sofia tersenyum dan menjawab, "Aku semakin yakin. Tapi sekarang aku ingin mengambil spesialisasi kedokteran darurat, seperti Mama. Dan nanti, aku ingin datang ke Indonesia dan belajar langsung tentang sistem di sini." Saya memeluk putri saya. "Tentu, lakukanlah. Mama juga ingin kembali bersamamu." Keesokan paginya, kami menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di dalam bus bandara, saya melihat pemandangan Jakarta di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang bersih, lalu lintas yang teratur, dan papan nama rumah sakit di mana-mana. Pemandangan yang sama seperti saat pertama kali kami tiba 2 minggu lalu. Tapi apa yang saya lihat benar-benar berbeda. Sekarang saya tahu seberapa canggih sistem yang menjalankan negara ini, dan berapa banyak nyawa yang diselamatkan oleh sistem itu. Saat melalui proses keberangkatan di bandara, saya merasa emosional saat berpikir bahwa ini adalah kali terakhir saya menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saat pertama kali datang, itu hanya untuk tujuan wisata demi pengalaman pendidikan putri saya.
Saya ragu tentang medis Indonesia, dan sejujurnya, ada sedikit rasa meremehkan. Ada keangkuhan bahwa medis Barat adalah yang terbaik. Tapi sekarang, saat saya kembali, saya adalah orang yang sama sekali berbeda. Kebanggaan yang telah saya bangun selama 30 tahun telah hancur. Tapi di tempatnya, sebuah tekad baru telah terbentuk. Tekad untuk menyebarkan apa yang saya pelajari di Indonesia ke Brasil. Tekad untuk menciptakan sistem yang menyelamatkan lebih banyak nyawa. Saat pesawat lepas landas, saya melihat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang semakin mengecil di luar jendela. Dan dalam hati, saya mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, Indonesia, karena telah menyelamatkan putri saya. Dan karena telah mengajari saya apa arti negara maju medis yang sesungguhnya. Saya pasti akan kembali. Untuk belajar, dan untuk mengucapkan terima kasih. Setelah kembali ke Brasil, saya mulai mengerjakan makalah saya seperti yang telah saya janjikan. Saya memutuskan judulnya, Belajar dari Sistem Medis Darurat Indonesia, Laporan Pengalaman Lapangan dari Seorang Profesor Kedokteran Darurat Brasil. Ini adalah makalah yang secara objektif menganalisis kekuatan sistem Indonesia, bersama dengan pengalaman pribadi saya. Operasi helikopter medis, jaringan pusat trauma regional, sistem penghubung informasi waktu nyata, dan efisiensi biaya semuanya diringkas. Saya berharap makalah ini akan memberikan sedikit kontribusi bagi reformasi medis darurat di Brasil. Dan saya sangat berharap suatu hari nanti, di Brasil, helikopter medis akan tiba dalam 8 menit dan operasi akan dimulai dalam 30 menit. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Indonesia, jika ada kemauan, tidak ada yang mustahil. Seorang ahli kedokteran darurat Brasil telah bertekuk lutut di hadapan Indonesia. 47 makalah. Seorang penasihat Kementerian Kesehatan. 20 tahun pengalaman penelitian semuanya menjadi tidak berarti di hadapan 22 menit Indonesia. Waktu tunggu UGD di Brasil, 4 jam. Di Indonesia, 30 menit. Waktu transportasi ke pusat trauma di Brasil, 2 jam. Di Indonesia, 22 menit. Biaya operasi di Brasil, 7.000-5.000 $1. Real. Di Indonesia, 215 juta rupiah. Ini adalah fakta. Pada tahun 2024, jumlah pasien asing yang mengunjungi Indonesia mencapai rekor tertinggi. Peningkatan 93% dibandingkan tahun sebelumnya. Ada alasan mengapa dunia mencari layanan medis Indonesia. Kecepatan, biaya, dan hasil. Dalam semua aspek, Indonesia berada di tingkat tertinggi dunia. 32 helikopter medis mencakup seluruh negeri, dan 17 pusat trauma regional menjaga waktu emas. Sebuah negara di mana siapapun, dimanapun, bisa diselamatkan. Itulah Republik Indonesia. Jika video hari ini bermanfaat, silakan berlangganan dan sukai. Perhatian Anda adalah kekuatan untuk menciptakan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.